Salam sejahtera. Izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan presentasi saya terkait prosedur penindakan pelanggar protokol kesehatan dalam era pandemi COVID-19. Kenapa saya ambil tema ini? Karena memang saat ini pemerintah sedang menggalakkan tentang kepatuhan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Baik, untuk menjelaskan lebih lanjut, saya akan melepaskan masker. Baik, nama saya Hizkias Pemeang, NIM 1933000200038. Baik, dalam hal penindakan peraturan ini ada beberapa dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 382/2020, Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 216 HK 0201/2020, dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Coronavirus Disease 2019. Karena kita berada di wilayah DKI Jakarta, makanya saya mengambil secara teknis dari Perda DKI Jakarta. Baik, selanjutnya pendahuluan. Kita tahu saat ini munculnya pandemi virus corona menjadi pandemik, bukan cuma hanya di Indonesia, melainkan di seluruh negara mengalami virus ini. Nah, ini pun virusnya ini bisa membuat juga menjadi suatu momok yang menyebabkan kematian. Karena kita tahu jenis virus ini masih saudara dengan MERS atau SARS. Masa pandemi COVID-19 memang sangat tidak mudah dikendalikan secara cepat, tapi membutuhkan penata laksanaan yang begitu tepat dan baik. Untuk memutus COVID-19 ini penularannya, maka pemerintah menghimbau kepada setiap orang yang berpergian atau selalu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak tidak berkerumun, tidak bersentuhan dengan orang lain. Kalau bisa, kalau tetap tinggal di rumah. Sasaran dari peraturan. Nah, sasaran peraturan ini baik ada orang yang sedang di luar rumah, orang yang berada di kendaraan umum, atau para pelaku usaha, dan setiap yang melakukan kegiatan berkumpul. Next. Tujuan dari peraturan. Seperti kita ketahui, tujuan daripada peraturan ini memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dan penularan dari penyebaran COVID-19. 2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Yang 3. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dalam pandemi COVID-19. Dan terakhir, memberikan perlindungan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan COVID-19 dan masyarakat. Next. Nah, di dalam ini saya akan jelaskan juga antara kewajiban baik itu individu maupun masa yang disebut dengan masyarakat. Baik, untuk individunya, setiap orang yang berada di wilayah DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu yang meliputi penggunaan masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut. Dan ketiga, berada di luar rumah, berkendara, tempat kerja, dan tempat aktivitas lainnya. 2. Mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Yang 3, melakukan pembatasan interaksi fisik. Jadi kalau bisa kita memang melockdown diri kita untuk tidak berkerumun. Yang 4, menerapkan PHBS, yaitu hidup bersih. Ya, hidup bersih seperti itu. Yang E, mengikuti kegiatan penelusuran kontak erat. Jadi bagi siapa orang yang seseorang yang terpapar, dia juga harus kooperatif, harus bisa dia memberi penjelasan terhadap kepada siapa dia tadi bersalaman atau bersentuhan.
Yang F, melakukan isolasi bagi pasien terkonfirmasi. Jadi begitu seseorang yang sudah tahu dia terpapar, dia sebaiknya mengurung diri, tidak berinteraksi dengan orang lain, bahkan keluarganya sekalipun. Baik, yang F, melakukan isolasi pasien terkonfirmasi pada lokasi ditentukan. Yang G, melakukan karantina kontak erat penderita yang ditentukan oleh petugas kesehatan seperti yang dijelaskan tadi. Oke, next. Kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat. Nah, ini yang kedua yang sifatnya global, banyak orang. Perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan di tempat dan fasilitas umum yang meliputi perkantoran atau tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan, penginapan, dan sejenis dan tempat wisata, satuan pendidikan, tempat ibadah, transportasi umum, warung makan, rumah makan, pedagang kaki lima atau lapak jajanan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Next. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab perkantoran atau tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan, dan lain-lain wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat. Yang A, melakukan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19. Jadi di tempat kantor tersebut harus dijalankan protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatan itu? Pertama, di dalam kantor itu disediakan untuk tempat mencuci tangan. Tentunya ada sabunnya. Atau dia menggunakan hand sanitizer. Kedua, di dalam kantor itu tidak bisa berkumpul-kumpul lagi. Harus menjaga jarak 1-2 meter. Dan yang ketiga juga, apalagi saat ini ditekankan sekarang sampai 25% orang yang bekerja. Jadi karyawan itu cuma hanya memenuhi 25%. Seperti itu kira-kira. Dan B, melakukan pembatasan interaksi seperti yang saya jelaskan tadi. Next. Nah, ini masalah sanksi. Sanksi kewajiban kita bahas tentang individu dulu. Setiap orang yang tidak menggunakan masker yang dimaksud pasal 8 dikenakan sanksi berupa A, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, dan B, denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000. Baik, di sini akan dijelaskan. Jadi setiap orang yang tidak menjalankan protokol kesehatan, yang terutama tidak menggunakan masker, maka dia wajibkan. Pertama, pada saat itu dia memilih. Jadi boleh dia sanksi sosial atau dia membayar denda. Seperti itu. Nah, kalau misalnya memberikan sanksi sosial, yaitu menyapu-nyapu vasos-vasos yang ada di sekitar di mana dia tertangkap basah, tidak menggunakan masker. Yang kedua, terkait masalah denda administratif. Jadi seseorang yang terkena tidak menggunakan masker atau katakan pelanggar, petugas memberikan arahan untuk dia menyetorkan atau mentransfer terhadap rekening yang sudah dituju. Jadi setiap pelanggar itu tidak diperbolehkan memberikan uang tunai denda kepada si petugas. Jadi si pelanggar pergi ke bank atau dia punya mobile banking seperti itu. Nah, nanti dari mobile banking itu ditujukan nomor rekeningnya nanti, lalu di screenshot. Jadi tanda bukti bayar itu diberikan kepada petugas. Begitu juga setor tunai diberikan pada petugas. Jadi dalam hal ini petugas tidak memegang sama sekali uang dari hasil pelanggaran. Baik. Dan yang ini setiap orang yang tidak melaksanakan isolasi sebagai dimaksud pasal 8 ini dikenakan upaya paksa ditempatkan pada isolasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas COVID-19. Jadi setiap orang ini kalau misalnya ada membandel, udah tahu di rumahnya tidak bisa, ya langsung Satgas itu menempatkan dia, bisa secara paksa. Baik, dalam sanksi, nah ini sanksi yang kedua, ini sanksi kesehatan masyarakat. Dan setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan dikenakan sanksi. Nah, ini teguran tertulis. Jadi awalnya itu datang petugas dilihat ada pelanggaran, nah memberikan pertama sanksi teguran tertulis dulu. Nah, bila yang keduanya dia masih membandel, maka diberikan denda administratif. Yang ketiga, pembubaran kegiatan. Yang keempat, penghentian sementara atau segel sementara namanya. Yang
5. Pembekuan sementara izin. Jadi izinnya itu dibukukan, artinya operasionalnya tidak boleh. Dan keempat, pencabutan izin. Pencabutan izin berarti tidak sama sekali untuk selamanya beroperasi. Baiklah, dari paparan yang tadi saya sebutkan ini, marilah kita berharap kita semakin meningkatkan kesadaran kitanya terkait masalah protokol kesehatan. Jadi memang sangat penting sekali untuk kita menjalankan sekarang ini 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, terus juga kita tidak berpergian, tidak berpergian, di rumah aja, seperti itu kira-kira. Nah, dengan disiplin bersama kita dapat katakan putus mata rantai penyebaran COVID, sehingga kondisi dapat kembali normal, aktivitas perekonomian dapat berjalan normal kembali. Bersama kita bisa, salam sehat.